Sebuah rumah kontrakan yang dijadikan markas geng motor di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten digerebek warga. Warga mengamankan 9 remaja anggota geng motor serta menyita senjata tajam dan panah yang disembunyikan anggota geng di atas plafon rumah kontrakan. Warga Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten menggerebek markas geng motor Jumat lalu. Dalam penggerebekan ini, warga mengamankan 9 remaja anggota geng motor yang sedang berkumpul untuk merencanakan aksi tawuran dengan geng motor lain. Selain itu, warga juga menemukan berbagai macam senjata tajam hingga panahan yang disembunyikan di atas plafon rumah kontrakan. Sebelumnya, warga curiga terhadap rumah kontrakan yang kerap ramai dikunjungi belasan remaja. Saat dilakukan pemeriksaan, warga melihat seorang remaja memegang senjata tajam hingga akhirnya penggeledahan dilakukan. Warga kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. 9 remaja anggota geng motor bersama barang bukti senjata tajam diamankan di Polsek Pasar Kemis. Pada hari Jumat, tanggal 15 Desember, sekira pukul 1.00 atau dini hari, kita mengamankan 9 anak-anak di bawah umur yang diduga akan melakukan tawuran. Pada saat kita lakukan penggeledahan, kita temukan beberapa senjata tajam ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, 9 anggota geng motor ini akhirnya diberi sanksi pembinaan dan dikembalikan kepada orang tua mereka. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. 2 wanita mengalami luka setelah digigit anjing liar di Desa Aik Bange, Asahan, Sumatera Utara. 1 orang diantaranya sempat pingsan akibat penyerangan tersebut. Dua wanita terkapar lemas, bahkan salah satunya pingsan di sebuah teras rumah warga. Mereka adalah pegawai yang tengah survei ke Dusun 4 Desa Aik Bange, Asahan, Sumatera Utara. Tanpa disangka, mereka diserang anjing liar. Salah satu dari wanita tersebut mengalami luka di bagian kakinya karena digigit. Warga desa pun langsung membawa korban ke puskesmas terdekat. Anjing dari mana kan gitu, langsung gigit ibu itu. Langsung kita tolong sama masyarakat lah Pak. Kita fasilitasi ambulan, kita suruh ngantar ke rumah sakit. Usai menggigit korban, warga lainnya langsung memburu anjing dan menangkapnya agar tidak terjadi menimbulkan korban kembali. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, paguyuban nelayan Batang, Jawa Tengah gelar aksi protes terkait maraknya ikan impor. Aksi digelar secara epik dengan membagikan 8 ton ikan tangkapan secara gratis kepada warga bersama TNI Polri. Masyarakat peduli nelayan dan jajaran Polres Batang melakukan aksi sodakoh ikan gratis kepada warga di alun-alun setempat Minggu pagi. Pembagian ikan segar jenis layang ini sebagai bentuk bakti sosial sekaligus untuk mengkampanyekan program Gemar Makan Ikan guna mencegah stunting. Kita pembagian ikan segar. Adapun jumlahnya sekitar 7 ton, ya. 1,5 ton kita bagi di alun-alun ini. Untuk yang sebagian kita bagi bersama TNI di posek-posek. Aksi ini juga sebagai ungkapan keresahan nelayan karena harga ikan semakin anjlok. Hal ini disebabkan banyaknya ikan impor yang tentunya merugikan nelayan lokal. Biar pemerintah lebih jeli melihat kondisi nelayan saat ini. Para nelayan di Juwonopati berharap pemerintah memantau keran ikan impor agar harga ikan kembali stabil. Pasalnya, saat ini tangkapan hasil laut sangat melimpah hingga gudang ikan di seluruh Indonesia over kapasitas. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan komunitas kajian musyawarah menggelar kegiatan Run for Humanity di kawasan Car Free Day Bintaro. Dana sebesar 250 juta rupiah yang dikumpulkan dari kegiatan ini akan didonasikan untuk warga Palestina.
Tepat di kawasan Car Free Day Bintaro, kegiatan Run for Humanity digelar pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama komunitas kajian musyawarah pada Minggu pagi. 1.350 peserta berpartisipasi dalam kategori 5K dan 10K, termasuk atlet lari dan artis ibu kota. Mengambil tema Charity Fund Run for Palestine, kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dana yang terkumpul kurang lebih 250 juta rupiah akan didonasikan untuk warga Palestina. Ya tentu saja ini adalah suatu langkah atau program bagaimana kita mengajak para pelari untuk memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan event lari. Jadi hasil daripada dana yang dikumpulkan dari para pelari ini akan sebagian kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di sana di Palestina ya. Jadi ini insya Allah jadi nilai yang positif, nilai yang baik. Jadi bisa intinya adalah teman-teman ini menggunakan semua potensinya untuk ikut menunjukkan rasa cinta kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan semoga harapan kami sih kerjasama ini, kolaborasi ini bisa terus jalan gitu. Jadi banyak program-program nanti yang akan bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Tangsel. Run for Humanity menjadi wujud nyata kepedulian melalui kegiatan kemanusiaan yang menyenangkan dan sehat, sekaligus menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi sesama komunitas lari. Dari Tangerang Selatan, Banten, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan kinerja sebuah holding BUMN, ID Survey memperkuat kolaborasi dengan BUMN lain. Kementerian BUMN juga memberikan target agar ID Survey bisa masuk 5 besar dunia dalam bisnis jasa testing, inspection, dan certification atau TIC. Mengusung tema One Family One Purpose, perayaan ulang tahun kedua ID Survey di Jakarta berlangsung meriah. Acara ini juga mencerminkan fokus ID Survey terhadap inovasi serta komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Selama 2 tahun, ID Survey telah meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar pada bidang jasa testing, inspection, dan certification atau TIC. Vice President Corporate Secretary ID Survey Tony Adrianto mengatakan pihaknya berupaya mewujudkan target dari pemerintah dengan sinergi antara PT BKI, PT Sukovindo, dan PT Surveyor Indonesia. Dengan adanya sinergi ini kan kita melakukan banyak hal yang terintegrasi ya satu sama lain. Mereka jadi antar perusahaan otomatis ada forum kerja forum bisnis bersama, kemudian juga lebih fokus untuk mengejar target-target yang diarahkan oleh Kementerian BUMN. Kedepannya diharapkan ID Survey mampu mencapai peringkat top 5 di antara perusahaan TIC di Asia Pasifik. Dari Jakarta, Disti Arifa, Eri Nugroho, iNews melaporkan. Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri workshop Kabupaten Kota Kreatif di Sumedang, Jawa Barat. Sandiaga mendorong para pelaku ekonomi kreatif Sumedang terus berinovasi dan juga berkarya, serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga menciptakan lapangan kerja. Digelar di Gedung Pusat Pemerintahan Sumedang, Jawa Barat, workshop Kata Kreatif dihadiri langsung Menparekraf Sandiaga Uno. Di lokasi ke-34 ini, Sandiaga mendorong kebangkitan ekonomi kreatif dengan bentuk aktivasi kegiatan dengan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dan pengusaha UMKM dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif. Ekosistem ekonomi kreatif Sumedang ini sangat siap untuk melakukan uji petik sehingga bisa kita tetapkan menjadi kabupaten kreatif karena sudah ada sejarahnya tahun 1880 sekian sudah ada di Paris dibawa di zaman sebelum kemerdekaan. Saya melihat para pelaku UMKM ekonomi kreatif inilah yang akan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, dalam kunjungannya ke Cimahi, Sandiaga Uno berbincang dengan komunitas ekonomi kreatif yang dikemas dalam forum Nemuin Komunitas dengan tema Inovasi Produk Kreatif Lokal. Sandi memberikan masukan dan dukungan agar komunitas ekonomi kreatif dapat terus berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.